Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di sana tetap miskin. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkuak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi-padi yang ia beli kepada seluruh petani. Ya, seluruh petani. Bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya dengan harga murah karena tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli kepada Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Para penduduk merasa kasihan dengan nasib mereka sendiri. Berat ya, rasanya harus dijual padi pada orang pikir itu. Ya mau bagaimana lagi daripada kita harus berurusan dengan centeng-centeng itu, akan panjang masalahnya. Ini itu merasa benar-benar seraka ya. Rasanya sayang banget harus dijual padi pada orang. Ya mau gimana lagi, terima nasib saja Pak. Nasib orang miskin kayak kita harus mana ya Bu ya? Sudahlah Pak, tidak usah mengerucut seperti itu. Apa ya yang dicari oleh Nyai Endit? Sudahlah Pak, entar kedengaran dengan orang, ayo kita ke sawah. Kang Udin dan Yasi pun pergi ke sawah bersama. Di sawah, para petani sibuk mengurus hasil panennya masing-masing. Sedangkan di rumah, Nyi Nini dan Nyi Eli asik bercengkrama. Iya maaf, gue emang ada apa sih? Itu loh nih, hari ini kan kita panen, pasti lagi-lagi kita harus menjualnya ke pengkulit-kulit itu. Ya Bu. Ya mau gimana lagi orang mesti kayak kita mah? Bisa apa? Kita, mulai aja kalau dia mau enggak. Mulai deh lebainya, tapi iya juga sih. Nggak beli ibu-ibu pagi-pagi kok udah pada ngerumpi sih. Ingat Bu, ngerumpi itu dilarang kalau nggak ada saya. Ibu bisa aja. Emang ibu lagi ngomong apa sih? Itu loh ini orang yang kulit dan kikir itu. Oh, ini Endit, emang ada apa? Ya gitu nih, harga yang kita jual nggak ada pertanda bakalan naik, harganya tetap 3.000 terus setiap tahun. Ya nggak ada tahu apa kalau harga sembako sama bedak pada naik. Selain itu kita nggak bakalan bisa hidup makmur kalau seperti ini. Ibu-ibu kok malah ngerumpi daripada ngumpi. Ayo bawa hasil panennya pada Nyai. Ini kamu dia masih mau jual hasil panennya ke gitu. Iya nih, lebih baik kita jual aja ke pasar, harganya jauh lebih tinggi daripada kita jual ke Nyai. Biarlah Nyi, daripada badannya di korban centeng-centengannya bisa masuk rumah sakit kan. Saya mah sudah berulang kali hubungi suami saya, tapi tetap nggak dipeduliin. Bukan gitu Bu, ntar kalau bapak rumah sakit yang nilai itu siapa? Cie. Terus nggak boleh kayak gitu, tapi romantis juga sih. Bang ngalah ngantur omongannya. Ya sudah Bu, bapak mau pergi ke rumahnya ini dulu. Ya Pak. Udin pun segera pergi ke rumahnya Endit. Rumahnya Endit bisa dibilang sangat strategis karena letaknya di tengah desa dengan lumbung padi luas di pinggirnya. Lumbung padi itu dijaga oleh centeng-centeng suruhannya Endit dengan muka sangar dan galak. Tak lama kemudian, Kang Udin pun datang dengan niat ingin menjual hasil panen. Berapa harga padi sekarang Pak? Sama seperti dahulu. Berapa Pak? 3.000 per kilo. Dapat tidak naik Pak? Padahal di tempat lain naik. Bisa naik sedikit nggak Pak? Tidak bisa. Mau tidak mau harga itu yang harus kau terima. Tidak boleh lebih. Mau tidak? Kalau tidak, siap-siap saja berhadapan dengan kami. Aku bisa bertemu Nyai Endit? Apakah aku salah dengar? Orang sepertimu ingin bertemu dengan orang terkaya dan tercantik di desa ini. Untuk apa kamu menemuinya, Endit? Aku ingin harga hasil panenku naik sedikit. Tidak bisa. Ini Endit sedang sibuk dan tidak ada di rumah. Lebih baik kau cepat pergi dari sini atau kami. Baiklah,
Aku akan menjual hasil panenku padamu. Jadi tadi kan jualnya nih 30.000. Kasih Pak. Dengan berat hati, Kang Udin menjual hasil panennya kepada centeng-centeng Nyi Endit. Walaupun dengan harga yang sangat murah, ia pulang dengan wajah lesu. Namun apa yang mau dikata, hukum alam masih sangat kental di desa itu. Siapa yang kuat akan bertahan, dan siapa yang lemah akan hancur. Tak lama kemudian, ia pulang dan disambut oleh sang istri. Itu Bu, Bapak datang. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil penjualan hasil panen kita? Apa Bapak bisa menawar harga sedikit lebih mahal? Tidak Bu, harganya sama seperti tahun-tahun kemarin. Yang sabar ya Pak. Kenapa ya nasib kita tidak berubah? Tidak tahan hidup seperti ini. Kenapa Tuhan tidak menghukum kita dalam itu? Jangan keras-keras Pak, nanti ada orang yang dengar. Kita mah harus sabar, nanti juga ada pembalasan dari Tuhan. Terima kasih ya Bu, karena saya sudah menemani. Sekian dan selalu menemani Bapak. Ya sama-sama Pak. Di lumbung padi, Nyi Endit sedang bercengkrama dengan kedua centeng-centengnya. Ia menanyakan bagaimana hasil panen dari seluruh penduduk desa. Ayu, Siti. Iya Nyi, Bagaimana? Apa semua padi sudah dibeli? sudah Nyi, boleh diperiksa lumbung padinya. Lumbungnya sudah diisi oleh baik Agil dan Berjan. Bagus. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli kepadaku. Aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu, jangan sampai mereka menjual padi ke tempat yang lain. Kalian mengerti? Siap Nyi. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan beras. Mereka mulai bingung mencari tempat penjualan beras selain di tempat Nyi Endit. Karena harga beras di tempat Nyi Endit bisa mencapai berkali lipat daripada harga beras pada umumnya. Assalamualaikum Nyi. Waalaikumsalam Nyi. Ya ada apa Nyi? Gini loh Nyi. Ayo Nyi, duduk dulu ya. Gini loh Nyi, saya kesini mau minjem beras. Waduh, maaf ya Nyi, persediaan beras di rumah saya juga menipis. Gimana ya Nyi nasib kita? Pak, kita harus menyerah ya Nyi pada nasib kita. Emang berapa Nyi sekarang berasnya? Berasnya sudah naik 15 per kilogram Nyi. Wah, mahal sekali. Padahal di tempat lain cuma 8.000. Tapi sebetulnya kita tidak bisa membeli di tempat lain karena kita cintanya Nyi Endit selalu mengawasi kita. Di saat Nyi Nani dan Nyi Eli sedang bercengkrama, datanglah seorang nenek tua renta dengan berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia mengetuk pintu rumah Nyi Nani dengan tatapan penuh iba. Iya Nyi, ada apa Nyi? Nyi, mau numpang tanya, Tanya apa ya Nyi? di mana rumah orang yang terkaya terdekat di desa ini? Oh, maksud nenek Nyi Endit. Nenek tinggal lurus saja, nanti ada persimpangan. Lalu nanti nenek bertemu dengan rumah yang paling besar di situ. Saya cuma mau minta sedekah. Percuma saja Nek, dikasih dekat sama dia nggak mau kalian kasih. Mending makan di rumah saya aja. Tapi seadanya. Perlu aku cuma tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah ke rumahnya. Oh ya, tolong beritahu kepada penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi karena sebentar lagi ada banjir. Hah? Emang ada di musim kemarau? Pergi meninggalkan Nyi Nani dan Nyi Eli dengan rasa kebingungan. Walaupun begitu, mereka tetap mempercayai perkataan nenek tersebut. Mereka berbondong-bondong memberitahukan kepada seluruh warga untuk mengungsi ke tempat tinggi. Di sisi lain, nenek itu telah sampai di rumahnya Endit. Mbak Gendit sedang bercengkrama dengan kedua suruhnya. Permisi Tu, saya mau minta sedekah. Hai nenek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak oleh kakimu. Saya mau minta sedekah, mungkin saja ada sisa-sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Apa peduliku, emang aku anakmu. Sana pergi cepat sebelum saya usir secara paksa. Nyi Endit, keluarlah kau, saya mau minta sedekah. Siapa sih yang teriak di luar sana? Mengganggu. Saya cuma minta sedikit makanan karena saya sudah 3 hari tidak makan.
Lah, gak makan kok minta sama saya? Tidak ada. Pergi kamu dari sini nenek tua. Bukannya pergi, nenek itu malah menancapkan tongkatnya ke tanah dan menatap Nyi Endit dengan penuh amarah. Hai Endit, Tuhan sudah memberi kamu rezeki yang berlimpah. Kau tidak bersyukur, kau pikir kau tamak, kau tidak bertanggung jawab terhadap kewajibanmu untuk menolong orang lain. Apa? Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kau tidak lihat pembantuku sangat banyak. Tidak perlu kau repot-repot untuk mengusirku. Aku akan pergi setelah kau mencabut tongkatku yang tertancap ke tanah ini. Dasar nenek gila. Apa susahnya nyabut tongkat tanpa tenaga pun aku bisa. Nyi Endit mencoba mencabut tongkatnya, namun tongkat itu tidak bergeming. Hei kau, coba tongkat itu. Awas kalau tidak bisa tercabut, gaji kau akan dipotong. Hahaha, kalian tidak berhasil, lihatlah aku mencabut tongkat ini. Nyi Endit, inilah hukumanmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kamu akan tenggelam oleh air ini. Nenek itu pun menghilang. Nyi Endit panik melihat luapan air yang deras. Ia berlari menyelamatkan hartanya dari luapan air. Lalu ia tenggelam bersama dengan hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Danau itu diberi nama Situ Bagendit. Situ berarti danau, dan Bagendit berasal dari kata Endit. Beberapa orang percaya, kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah jelmaan dari Nyi Endit yang tidak bisa kabur dari jebakan air bah. Stop it. Get some help. Terima kasih kalianku padamu. Jadi tadi kayak jualnya nih 30.000. Kasih, Pak. Jangan kami. Oh, okay.